Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Cangga Pratama akan mempresentasikan materi pasar modal dan pasar uang, pasar valuta asing. Ya, yang pertama ada pengertian pasar uang. Definisi pasar uang adalah lembaga yang didirikan masyarakat atau pemerintah untuk menyalurkan kelebihan sementara dana tunai menjadi pinjaman berjangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Ada juga latar belakang terjadinya transaksi. Yang pertama ada kelebihan atau kekurangan dana diantaranya bank atau LKBP. Kedua ada kesempatan meraih keuntungan atau arbitrage. Ya, selanjutnya ada maksud dan tujuan. Bank sentral melakukan kontraksi atau ekspansi, mengatur tingkat suku bunga, stabilitas moneter, stabilitas mata uang, dan membantu likuiditas. Maksud dan tujuan Bank LKBP menyalurkan kelebihan dana, mencari kekurangan dana, dan melakukan arbitrage. Selanjutnya ada instrumen pasar uang. Yang pertama ada interbank money, kredit atau pinjaman yang harus segera dilunasi dari pihak pemberi dana, dibayar apabila sudah ada tagihan atau panggilan dari pihak pemberi dana atau kreditur. Yang kedua ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI, merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Sentral. Penerbit SBI dilakukan atas unjuk dengan nominal tertentu, dan penerbitan SBI biasanya dikaitkan dengan kebijakan pemerintah terhadap pasar terbuka atau open market operation dalam masalah penggunaan jumlah uang beredar. Yang ketiga ada sertifikat deposit, merupakan alternatif utama bagi pihak perbankan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Yang keempat ada commercial paper, atau merupakan kertas berharga yang dapat diperdagangkan di pasar uang dengan jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Yang termasuk ke dalam jenis commercial paper adalah promise yang diterbitkan oleh perusahaan lembaga keuangan termasuk bank. Yang kelima ada treasury bills, merupakan instrumen pasar modal yang diterbitkan oleh bank sentral dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. Penerbitan treasury bills oleh bank sentral ini biasanya atas unjuk dengan nominal tertentu. Keuntungan bagi pembeli, faktor kepercayaan akan dibayar kembali mengingat diterbitkan oleh bank pemerintah. Dan yang terakhir ada repurchase agreement, merupakan bentuk surat berharga yang juga dapat dijual belikan dengan perjanjian tertulis bahwa si penjual akan membeli kembali surat berharga tersebut. Ya, selanjutnya ada pasar valuta asing. Di dalam pasar valuta asing ada pengertian, yaitu valuta asing atau values merupakan pertukaran atau konversi mata uang suatu negara dengan negara lain. Setiap melakukan transaksi valuta asing digunakan kurs atau nilai tukar. Fungsi valuta asing yang pertama adalah alat tukar dan pembayaran internasional. Valuta asing sangat penting dalam perdagangan internasional seperti ekspor dan impor. Valuta digunakan sebagai alat dalam melakukan tukar-menukar barang atau jasa dengan negara lain. Yang kedua ada alat pengendalian kurs. Dengan adanya pasar falas, maka pemerintah juga dapat mengendalikan kurs apakah mata uang negara tersebut melemah atau menguat. Contohnya dengan adanya kurs rupiah ke dolar, kita tahu bahwa nilai tukar rupiah semakin naik atau semakin turun. Yang selanjutnya yang ketiga ada alat memperlancar perdagangan internasional. Dengan adanya valuta asing, perdagangan internasional semakin mudah. Apalagi sekarang dengan perkembangan teknologi, siapa saja dapat melakukan transaksi perdagangan antar negara. Apabila tidak ada falas, maka perdagangan internasional dapat terganggu, bahkan tidak bisa melakukan transaksi. Dan yang terakhir ada interaksi pasar falas dan pasar uang.
Jika hendak menginvestasikan uang dalam pasar uang, maka harus mempertimbangkan kegiatan yang ada di pasar falas. Demikian sebaliknya, untuk menentukan investasi mana yang paling menguntungkan di pasar uang atau pasar falas. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.